Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ucapkan selamat malam dari stasiun Gambir. Pada malam hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Solo menggunakan kereta api tercepat yang ada di jalurnya, yaitu kereta api Argo Lawu. Bagaimana perjalanannya? Tonton video ini sampai selesai. Karena sudah ada panggilan boarding untuk penumpang kereta api Argo Lawu, mari kita sekarang cetak tiket dan boarding menuju ke peron. Pada masa angkutan lebaran kali ini, banyak sekali kereta api yang dijalankan dari ibu kota Jakarta menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ada banyak kereta api tambahan yang dijalankan, seperti kereta api Taksaka tambahan, Gajayana tambahan, Argo Dwi Pangga tambahan, Argo Lawu tambahan, Argo Muria tambahan, Argo Sindoro tambahan, dan lain-lain. Nah teman-teman, setelah melakukan boarding, di belakang tangga dan eskalator terdapat taman di stasiun Gambir ini. Jadi misalnya jadwal kereta masih lama, kita bisa menunggu keberangkatan di sini. Dan ini tanamannya asli ya teman-teman. Jadi ada udara segar lah di sini. Oke, sekarang mari kita langsung ke atas saja ya. Walaupun keberangkatan kereta api Argo Lawu masih sekitar 1 jam lebih lagi, tapi mari kita ke atas sambil hunting-hunting bentar di stasiun Gambir ini. Karena ada beberapa kereta yang akan datang dan berangkat sebelum kereta api Argo Lawu berangkat ini. Oke teman-teman, ini dia jadwal kereta api yang akan berangkat dari stasiun Gambir pada malam hari ini. Kereta api Argo Lawu yang akan saya naiki akan ada di jalur 3 stasiun Gambir. Dan ini ada banyak banget ya jadwal kereta yang akan berangkat. Oke teman-teman, saya sudah berada di peron jalur 3 dan jalur 4 dari stasiun Gambir. Dan ini di jalur 4 tersedia kereta api Argo Cirebon dari stasiun Gambir tujuan stasiun Tegal. Tadi ini baru tiba dari stasiun Tegal. Dan ini Argo Lawu nanti akan masuk jalur 3 dari stasiun Jakarta Kota. Akan masuk jalur 3 yaitu di sini. Di jalur 1 masuk kereta api Taksaka tambahan dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir, membawa satu kereta panoramik. Dan ini rangkaiannya ada yang beda ya, tadi satu ada eksekutif New Image, sisanya ini stainless steel. Selama angkutan lebaran ini kereta panoramik dibawa oleh kereta api Taksaka tambahan. Oke teman-teman, di sini ada papan untuk petunjuk keberangkatan kereta api di jalur 3 dan jalur 4. Di sini ada Argo Muria relasi Gambir Semarang Tawang, Argo Cirebon relasi Gambir Cirebon, Argo Dwi Pangga relasi Gambir Solo Balapan, Taksaka relasi Gambir Yogyakarta, Argo Cirebon lagi tujuan Cirebon. KLB penumpang tambahan ini untuk kereta tambahan. Taksaka tambahan tujuan Yogyakarta, Argo Sindoro tambahan tujuan Semarang Tawang, Brawijaya tujuan Malang, Argo Sindoro tujuan Semarang Tawang, Argo Cirebon tujuan Cirebon, Gajayana tujuan Malang, Argo Cirebon tujuan Tegal, Argo Lawu tujuan Solo Balapan, Taksaka tujuan Yogyakarta, Purwojaya tujuan Cilacap, ada KLB tambahan lagi, lalu ada Gajayana tambahan tujuan Malang, dan ada Taksaka tambahan tujuan Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi kereta api Argo Lawu merupakan salah satu kereta api unggulan yang ada di Indonesia yang melayani rute Gambir, Yogyakarta sampai ke Solo Balapan. Kereta api Argo Lawu dapat melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam di beberapa petak nanti. Selain itu, di kereta api unggulan juga tersedia wifi dan juga live cooking. Tetapi untuk live cooking di malam hari ini nanti kita lihat ya apakah ada atau tidak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menaiki kereta api Argo Lawu full trip dari stasiun Gambir hingga stasiun Solo Balapan. Dan kereta api Argo Lawu ini hanya berhenti di beberapa stasiun saja. Dan berhentinya itu hanya sekitar 2-3 menit saja. Untuk harga tiket kereta api Argo Lawu sendiri di subkelas terendah
berada di angka 530.000, dan di subkelas tertinggi yaitu subkelas AA berada di angka 650.000. Dan kereta api Argo Lawu ini memiliki dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas luxury. Untuk kelas luxury-nya berada di angka 1,4 juta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan duduk di kelas eksekutif dari kereta api Argo Lawu. Teman-teman, apabila kita berada di jalur 3 dan jalur 4 stasiun Gambir, kita bisa melihat Monas secara jelas ya. Di sana juga ada Perpusnas, ada bangunan yang lain juga. Terlihat jelas dari jalur 3 dan jalur 4 stasiun Gambir. Jalur 2 masuk kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi dengan kelas eksekutif dan luxury. Di jalur 1 masuk kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Surabaya Gubeng Gambir, datang dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan loko CC 2018324 di Poinduk Purwokerto. Kereta api Argo Lawu sudah masuk di jalur 3 stasiun Gambir. Mari kita masuk dulu ke dalam. Saya akan duduk di eksekutif 1 di kursi nomor 9A. Lokomotif yang berdinas pada malam hari ini di Argo Lawu adalah CC206 1351 di Poinduk CPN atau CC206 51 di Poinduk Cipinang. Dan ini dia rangkaian kereta api Argo Lawu menggunakan rangkaian stainless steel kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Gambir. Jadi rangkaian kereta api Argo Lawu ini menggunakan rangkaian stainless steel dan membawa kelas eksekutif dan luxury. Ini luxury-nya berada di paling belakang rangkaian kereta api Argo Lawu apabila dari stasiun Gambir. Dan untuk kereta api Argo Lawu sendiri merupakan kereta api relasi Jakarta-Solo yang tercepat dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan dengan waktu tempuh hanya sekitar 7 jam 4 menit saja. Dan Argo Lawu ini apabila dari Solo Balapan diberangkatkan pada pagi hari dan apabila dari Gambir adalah pada malam hari. Dan untuk kereta api Argo Lawu sendiri itu hanya ada sekitar 6 pemberhentian, yaitu di stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, langsung bablas Jogja, Klaten, dan Solo Balapan. Hanya 5 pemberhentian saja ya teman-teman.
Dan untuk edisi Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini, kereta api Argo Lawu mendapatkan rangkaian dengan full stiker Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mencoba K1 01933 SLO atau kereta eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2019, memiliki nomor urut 33. Dan di sini terdapat kotak dengan kode F, yaitu trademark kereta api ini. Rangkaian ini bisa melaju hingga 120 km per jam dengan berat maksimal 44 ton, ditopang dengan bogi K10. Nanti kereta api Argo Lawu ini akan mencapai kecepatan maksimal 120 di beberapa petak, yaitu petak Cirebon Prupuk dan Kebasen hingga Yogyakarta. Dan ini adalah toilet dari kereta api Argo Lawu, dipisahkan antara pria dan wanita. Mari kita lihat ada apa saja di dalamnya. Jadi di sini untuk yang pria terdapat kloset duduk, ada wastafel, ada sabun dan tisu, ada shower, dan ada tempat sampah di situ. Tidak lupa ada cermin besar juga. Teman-teman, kereta api Argo Lawu baru saja diberangkatkan dari stasiun Gambir, dan sekarang mari kita lihat fasilitas apa saja yang ada di kereta api Argo Lawu kelas eksekutif ini. Pertama, kesini ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Di sini ada colokan untuk mengisi daya. Lalu ada footrest yang bisa diatur sesuai keinginan kita, seperti ini. Lalu terdapat kresek untuk sampah, terdapat kantung untuk menaruh barang, dan di setiap kursi sudah disediakan selimut ya, karena ini kereta api malam. Lalu di sini ada meja untuk makan atau bekerja, dan ini adalah tombol untuk merebahkan kursi. Tidak lupa ada tirai juga dengan model ditarik seperti ini. Di bagian atas juga terdapat gantungan dan lampu baca. Api Argo Lawu dengan nomor perjalanan 8 yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 571 km dalam waktu 7 jam 4 menit. Dan diperkirakan akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan pada pukul 3:49 waktu Indonesia Barat. Ini baru lepas stasiun Jatinegara. Kereta api Argo Lawu langsung digeber dengan kecepatan hampir 110 km per jam. Nantinya kereta api Argo Lawu ini juga akan menyusul beberapa kereta api seperti kereta api Senja Utama Yogyakarta dan kereta api Motis Tengah. Untuk kali ini KA Motis Tengah sedang dijalankan ya, jadi disusul kereta api Argo Lawu. KA Motis Tengah akan disusul kereta api Argo Lawu di stasiun Purwokerto, dan kereta api Senja Utama Yogyakarta akan disusul kereta api Argo Lawu di stasiun Gombong. Teman-teman, kali ini saya sudah berada di kereta makan dari kereta api Argo Lawu. Di sini menggunakan M101820 atau kereta makan yang mulai berdinas pada tahun 2018. Mari kita lihat ada apa saja di kereta makan dari kereta api Argo Lawu ini. Di sini ada ruang operator, lalu ada ruang kru, dan untuk di kereta makan stainless steel sudah tersedia musola. Di sini bisa untuk sholat sekitar 2 orang. Dan tidak lupa juga ada sendal untuk wudhu. Dan di sini merupakan ruang kereta makan.
teman-teman, jadi di kereta api Argolawu ini di kereta makannya tersedia live cooking, jadi masakannya langsung dimasak di kompor oleh chef. Dan kali ini saya sudah memesan makanan yaitu bakmi godok Jawa dan minumannya wedang jahe geprek serai lemon. Dan teman-teman, kereta makan kereta api Argolawu apabila dari arah Jakarta terletak di antara eksekutif 5 dan eksekutif 6. Oke teman-teman, ini dia bakmi godok Jawa yang baru saja dimasak langsung di kereta makan. Mari kita lihat isinya seperti apa. Jadi ini masih panas ya karena baru dimasak, dan di sini terdapat minyak dan terdapat sayur-sayuran seperti tomat, lalu ada cabai seperti itu. Dan ini adalah jahe geprek serai lemon yang biasa saya beli di atas kereta. Mari kita makan. Jadi di dalamnya lebih banyak lagi ada telur, ayam seperti itu, dan menurut saya rasanya cukup enak, apalagi masaknya secara langsung ya, jadi masih fresh seperti itu. Jadi teman-teman, live cooking ini hanya ada di kereta api unggulan seperti kereta api Argolawu ini. Selain kereta api Argolawu, misalnya ada kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek seperti itu. Jadi untuk mencoba menu ini salah satu recommended jika kalian menaiki kereta api unggulan seperti Argolawu ini. Oke teman-teman, kali ini kereta api Argolawu sudah di set menjadi mode malam ya. Jadi lampu yang dinyalakan hanya yang di pinggirnya saja. Ini dilakukan setelah waktu menunjukkan pukul 10 malam. Maka kereta akan di set menjadi mode malam. Perjalanan saya bersama kereta api Argolawu sudah tiba di pemberhentian pertamanya, yaitu stasiun Cirebon. Di sini kereta api Argolawu hanya berhenti sekitar 3 menit. Dan setelah itu akan kembali diberangkatkan lagi menuju Solo Balapan. Di Cirebon sendiri ada 2 stasiun besar, yaitu stasiun Cirebon Kejaksan dan stasiun Cirebon Perujakan. Untuk stasiun Cirebon Kejaksan adalah yang tempat Argolawu berhenti saat ini, yaitu stasiun untuk kereta kelas tinggi. Sedangkan stasiun Cirebon Perujakan adalah stasiun untuk pemberhentian kereta kelas ekonomi. Di Cirebon sendiri nanti akan ada percabangan jalur, yaitu di stasiun Cirebon Perujakan apabila ke kiri menuju ke arah Brebes hingga ke Semarang, apabila ke kanan menuju ke Purwokerto hingga ke Yogyakarta. Nanti kereta api Argolawu akan berbelok ke kanan menuju arah Purwokerto hingga Yogyakarta. Dan dari stasiun Cirebon ini hingga stasiun Prupuk, kereta api Argolawu bisa mencapai kecepatan maksimal 120 km per jam. Di stasiun Cirebon juga terjadi pengisian air untuk kereta api Argolawu. Mencapai kecepatan puncaknya atau kecepatan maksimalnya yaitu 120 km per jam. Lintas Cirebon Prupuk ini adalah lintas pertama yang bisa dijalani hingga 120 km per jam. Nanti ada dari Klaten sampai Yogyakarta juga bisa sampai di 120 km per jam. Jadi ini dia selimut yang ada di kereta api eksekutif, berwarna biru navy seperti itu, lalu ada logo KAI. Kita sudah tiba di pusat dari daerah operasi 5, yaitu di stasiun Purwokerto. Ini kereta api Argolawu awal sekitar beberapa menit, dan di sini kita akan menyusul kereta api, ini dia kereta api Motis Tengah dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Purwosari. Kereta ini hanya muncul saat lebaran ya teman-teman. Dan tadi sebelum Bumi Ayu kita melewati jembatan Kaligelagah yang double tracknya baru kembali aktif sejak beberapa pekan yang lalu setelah pembangunannya rampung
telah rubuh pada tahun 2021. Ini dia bangunan stasiun Purwokerto. Ada beberapa kereta yang memiliki tujuan akhir menuju stasiun Purwokerto seperti kereta api Serayu, Baturaden Express, Logawa, dan Kertanegara. Kereta api Argo Lawu baru saja melintas langsung di stasiun Kroya, salah satu stasiun besar yang ada di Daob 5 Purwokerto. Di stasiun Kroya itu hampir semua kereta api berhenti ya. Kereta api yang tidak berhenti hanya Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Setelah ini pemberhentian selanjutnya untuk Argo Lawu adalah stasiun Yogyakarta. Jadi habis Purwokerto langsung Yogyakarta. Dan tadi dari Kebasen sampai dengan nanti di Yogyakarta ini kereta api Argo Lawu bisa menempuh kecepatan hingga 120 km per jam, yaitu kecepatan maksimal dari kereta api Argo Lawu ini. Stasiun Yogyakarta. Tadi melintas ngebut banget ya teman-teman di stasiun Gombong. Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Begitu keluar di stasiun Yogyakarta, ada di sebelah kanan dari arah. Kali ini kita sudah tiba di stasiun Yogyakarta. Awal beberapa menit, ini kereta api Argo Lawu masuk di bagian selatan nih, entah jalur berapa. Oh, jalur 3. Kereta api Argo Lawu masuk jalur 3 stasiun Yogyakarta, bagian selatan. Ini pintu timur stasiun Yogyakarta. Setelah ini pemberhentian kereta api Argo Lawu ada di stasiun Klaten dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan.
Ini waktu tempuh dari Purwokerto sampai ke Yogyakarta hanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam saja. Karena dari Purwokerto sampai Yogyakarta tidak berhenti di mana-mana. Oke teman-teman, baru saja diberangkatkan dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan tadi lumayan cukup banyak penumpang yang turun. Ini jadi banyak yang kosong ya kursinya. Dan ini apabila kita berada di single seat bagian belakang di kelas eksekutif, kita akan mendapatkan 2 footrest. Jadi double footrest. Stasiun Klaten, pramugara berkeliling untuk kembali mengambil selimut yang dipinjamkan. Jadi selimut ini hanya untuk dipinjamkan ya teman-teman, tidak untuk dibawa pulang. Jadi nanti jika teman-teman turun di stasiun Yogyakarta misalnya, tinggalkan saja selimutnya di atas kursi. Oke teman-teman, jadi kereta api Argo Lawu merupakan kereta api tercepat yang ada di lintas Jakarta hingga Solo. Kereta api ini membawa kelas eksekutif dan luxury. Untuk waktu tempuhnya sendiri dari Jakarta sampai Solo hanya 7 jam 4 menit saja. Jadi menurut saya kereta api Argo Lawu ini cocok sekali untuk teman-teman jika ingin pergian dari Jakarta menuju Jogja hingga Solo, tapi ingin berangkatnya nyantai, misalnya dari Jakarta malam, karena Argo Lawu ini termasuk cukup malam berangkatnya, yaitu jam 20:45, dan nyampe Solonya juga masih sebelum subuh. Karena kereta api unggulan, kereta api Argo Lawu ini memiliki beberapa keunggulan, seperti bisa melaju hingga kecepatan maksimal 120 km per jam di beberapa petak, yaitu di petak Cirebon sampai Prupuk dan Kebasen hingga Yogyakarta. Lalu terdapat live cooking di kereta makan, jadi makanan yang kita makan masih fresh ya. Dan untuk fasilitas wifi sepertinya tidak ada, hanya ada untuk di kelas luxury saja untuk di kereta api Argo Lawu ini. Tadi saya cek tidak bisa ya teman-teman. Dan untuk waktu tempuhnya sendiri sangat cepat ya teman-teman, apalagi tadi dari stasiun Purwokerto hingga stasiun Yogyakarta. Biasanya kereta api itu berhenti di stasiun seperti stasiun Kroya, Kutoarjo, tapi kereta api Argo Lawu ini langsung bablas dari Purwokerto sampai Jogja. Dan Purwokerto Jogja ditempuh dengan waktu kurang dari 2 jam. Memang cepat sekali kereta api Argo Lawu ini. Dan salah satu dari standar kereta unggulan atau tanda dari kereta itu adalah kereta unggulan adalah terdapat bunga anggrek di ujung kereta ya teman-teman, seperti ini. Untuk rangkaiannya sendiri menggunakan rangkaian stainless steel, jadi sudah cukup nyaman, kecuali untuk di beberapa lintas saja seperti ini, di antara stasiun Klaten sampai stasiun Solo Balapan. Ini kedengarannya lebih berisik ya daripada tadi sebelum-sebelumnya. Jadi untuk guncangan tapi aman menurut saya. Untuk kedatangan di stasiunnya seperti stasiun Cirebon, Purwokerto, dan Jogja tadi awal beberapa menit ya teman-teman, jadi berhentinya lumayan lama daripada jadwal seharusnya, yaitu sekitar 3 menit. Karena sudah akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Solo Balapan, mari kita bersiap-siap. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
Stasiun Solo Balapan. Karena eksekutif tidak mendapatkan peron, jadi kita harus mundur sedikit beberapa kereta ke belakang. Alhamdulillah kita tiba di stasiun Solo Balapan awal beberapa menit lagi. Kereta api Argo Lawu ini cepat sekali ya, jadi awal terus dari tadi. Rangkaian kereta api Argo Lawu akan diistirahatkan sampai nanti pagi, dan nanti pagi akan kembali lagi ke Jakarta sebagai KA Argo Lawu nomor perjalanan 7. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video trip kereta api Argo Lawu full trip dari stasiun Gambir menuju stasiun Solo Balapan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.